bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Dia, kita tinggikan Tuhan. Percayalah, Yesus akan menjamah setiap hati yang rindu, hati yang haus akan hadirat-Nya. Mari berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Amin. Puji Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Haleluya, puji Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Yesus, jamah hati kami, ubahkan hati kami. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Amin, puji Tuhan. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mengerti arti kasih itu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur juga buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kalau kami boleh ada, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan lebih lagi memuji, menyembah Engkau, bersorak-sorai, bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Berjalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berhadirat di tengah-tengah kami semua yang menikmati ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita tinggikan nama Yesus. Kita agungkan Dia. Kita muliakan Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Amin. Kita tanggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Haleluya. Kita tanggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Amin. Kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari
kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka cita karena Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, di dalam Tuhan. Oh haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, puji Tuhan. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, puji Tuhan. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah. Amin. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jadilah tangannya Yesus terulur untuk menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain membutuhkan kita. Karena itu mari kita berdoa buat mereka, supaya mereka juga menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Amin, puji Tuhan. Jamahlah Dia, ya jamahlah Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Jadilah tangannya Yesus, jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Jamalah Dia, ya jamalah Yesus, jamalah Dia, ya jamalah Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Jamalah Dia, ya jamalah Yesus, jamalah Dia, ya jamalah Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, berikan kepada kami hati yang mengasihi, yang mencintai jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang hidup dalam gelap. Dan biarlah lewat hidup kami, kita mau memberitakan siapa Yesus itu. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Amin. Mereka yang dalam gelap, Ini doa kami ya mereka Tuhan. yang tersesat, Ini kerinduan kami hati kepadamu. kami iba, Berikan kami hati yang mengasihi seperti hatimu Yesus. Amin. berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Amin. Haleluya. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi,
berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk mau melayani jiwa-jiwa yang ada. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Haleluya. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Menyenangkan hatimu itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu sebabnya kembali Tuhan kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dengan firman-Mu kami dikuatkan. Dengan firman-Mu Tuhan menunjukkan setiap jalan yang harus kami lalui seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami pun untuk setia dan taat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kesanggupan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan Engkau. Hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah kami terima setiap firman-Mu itu dengan sepenuh hati kami, dengan segenap kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Melalui ibadah yang kembali kita boleh ada bersama-sama datang kepada Tuhan dengan segala pujian, syukur, sukacita, dan segala doa. Dan sekarang kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani, kekuatan iman, dan akan menjadi jawaban atas segala sesuatunya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita lihat pada hari Minggu ini, itu saya ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-15, ayat 32 sampai yang ke-33. Injil Matius pasal 15, ayat 32 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Judul atau perikop yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan
di jalan. Inilah kabar baik yang akan kita lihat dengan tema yaitu hati yang berbelas kasihan. Yesus yang memberikan teladan melalui peristiwa saat dia melayani 4.000 orang ini dengan dasar hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, kata belas kasihan ini sendiri kalau diambil dari Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan mempunyai perasaan kasih dan bisa mengasihani saat melihat orang lain menderita. Jadi itulah belas kasihan. Kita tidak bisa lihat, tidak bisa biarkan orang yang di dalam keadaan menderita. Yesus saat melihat banyak orang yang sudah beserta menerima pengajaran yang dikatakan 3 hari. Ya, tentu mereka lapar. Yesus katakan jangan sampai mereka lelah, jangan sampai mereka dikatakan pingsan di jalan. Jadi ini adalah kebenaran yang akan kita lihat. Puji Tuhan. Kalau saudara lihat dalam pasal 9 Injil Matius, tadi pasal 15, sekarang kita mundur pasal 9 ayat 35, demikian dikatakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus untuk belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau tadi dalam pasal 15, hati Yesus berbelas kasihan saat melihat mereka sudah bersama-sama menerima pengajarannya 3 hari. Ya, di tempat yang sama, mereka tidak kemana-mana. Saatnya mereka akan pulang, Yesus melihat, di situ dikatakan, pasti mereka nanti tidak kuat pulang dalam perjalanan. Ada yang jauh rumahnya, jangan sampai mereka pingsan. Tapi dalam ayat pasal 9, kita melihat hati Yesus itu tergerak dengan satu pengertian yang berbeda. Kita lihat ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Perhatikan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi inilah berbelas kasihan melihat banyak orang yang sudah tidak makan 3 hari bersama berkumpul menerima pengajaran. Tentu mereka pulang lelah dan Yesus berpikir jangan sampai mereka pingsan. Tapi dalam pasal 9, Yesus melihat kelompok kumpulan orang ini lelah tapi terlantar bagai domba yang tak bergembala. Jadi ini kita akan lihat saudara. Apapun bagaimanapun kita bisa mempunyai satu pegangan kebenaran, kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Yesus Kristus adalah yang sangat tidak membiarkan, yang sangat peduli, sangat mengasihani. Jangan sampai pingsan, lelah, terlantar, jangan sampai. Syukur dan terima kasih. Dan ini menjadikan satu sukacita saat kita percaya kepada Yesus Tuhan, karena dia sangat ada di dalam keadaan kita apapun itu. Nah, kalau kita maju saudara, sekarang datang kepada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, tadi pengajaran Yesus, tadi belas kasihan Yesus. Tapi sekarang introspeksi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan.
orang percaya dalam Filipi 2, kita lihat di situ Rasul Paulus dia bersurat kepada jemaat di Filipi, tapi saudara lihat apa yang dia katakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, pasal 2 ayat 1 tuliskan, jadi kamu dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Nah, perhatikan yang terakhir, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi hal ini otomatis, ya. Hal ini sesuatu yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Kristus Yesus ada kasih mesra dan belas kasihan. Itulah kehidupan kita. Itulah orang percaya. Itulah yang Yesus kerjakan, yang Yesus kasihnya yang besar itu dia limpahkan, dan kita pun mempunyai. Di sini dikatakan kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kalau kita mau melihat lebih umum, ada satu salinan dalam kitab suci, salinan Yunani, dia tuliskan begini mengenai Filipi 2 ayat 1 ini. Lihatlah seberapa besar kekuatan dan penghiburan yang kamu temukan dalam persekutuanmu dengan Yesus, Mesias kita yang diurapi. Kamu dipenuhi sampai meluap dengan kasih-Nya yang menghiburkan. Kamu mengalami persahabatan yang semakin mendalam dengan Roh Kudus dan merasakan perhatian, perhatikan, dan belas kasihan-Nya yang lembut. Nah, ini model belas kasihan yang lembut. Bukan belas kasihan ada udang di balik batu. Ada tetapi saya mau bantu, saya mau maafkan, saya mau, tetapi tidak. Firman Allah katakan, dan merasakan perhatian dan belas kasihannya yang lembut. Kalau dalam bahasa Indonesia dipakai kata kasih mesra. Ya, kasih mesra dan belas kasihan. Nah, itu yang ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan Yesus yang letakkan, yang berikan, yang penuhi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita mau melihat dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu, semua tuliskan dalam 4 Injil mengenai 5.000 orang makan dengan kenyang. 5.000. Tetapi hanya 2 Injil, Matius dan Markus, yang menuliskan mengenai 4.000 orang. Antara lain, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua tulis 5.000. Tetapi ada tambahan di Injil Matius dan Injil Markus, dia tuliskan lagi catatan mengenai 4.000 orang. Jadi ada 2 mujizat, jadi ada 12 kasihan yang Yesus berikan. Pertama kepada 5.000 orang. Lalu kedua yang dicatat oleh Matius dan Markus, catatan tambahan, ada juga Yesus berbelas kasihan dengan 4.000 orang yang tidak dibiarkannya terlantar, lelah, atau sampai pingsan kalau mereka pulang tidak makan. Ya. Jadi di sini kita lihat, saudara, kita bisa perhatikan waktu Yesus mengerjakan mujizat 5.000 orang itu dihadiri sebagian besar
mayoritas orang Yahudi. Tetapi untuk yang 4.000 orang itu, sebaliknya, sebagian besar dinikmati, dihadiri sebagian besar orang yang dikatakan non-Yahudi. Jadi 5.000 kebanyakan orang Yahudi, tapi 4.000 justru yang non-Yahudi, di luar orang Yahudi. Nah sekarang kita lihat, yang 5.000 itu, katakan orang Yahudi, tetapi dia sisa 12 bakul. Tapi di dalam salinan lain tidak pakai kata bakul, keranjang. Ya nanti kita lihat sebentar. Jadi untuk 5.000 orang yang makan sampai kenyang, sebagian besar orang Yahudi ada sisa 12 keranjang. Nah, kalau yang 4.000 orang makan sampai kenyang itu adalah yang non-Yahudi. Sisanya 7 keranjang. Jadi di sini kita melihat kenapa Yesus layani berbelas kasihan untuk 5.000 orang, kenapa dia perlu juga berbelas kasihan kepada yang 4.000 orang. Ternyata 5.000 orang itu orang Yahudi, ya, orang Yahudi, dan yang 4.000 itu adalah yang non Yahudi. Nah, saudara, bagi orang Yahudi itu kan yang 5.000 orang itu orang Yahudi, sisa 12 keranjang. Nah, bagi orang Yahudi, angka 12 itu angka pemerintahan. Nah, kalau saudara ingat dalam Kisah Rasul pasal 1, sebelum Yesus naik kembali ke dalam kerajaan sorga, ya, saat mereka bercakap-cakap dengan Yesus, antara lain yang mereka tanyakan, itu pertanyaan yang terakhir sebelum Yesus naik kembali ke kerajaan sorga. Apa yang mereka tanyakan? Dalam Kisah 1, Kisah 1, ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemerintahan yang dimaksud oleh orang Yahudi dikaitkan dengan angka 12. Bagi orang Yahudi itu angka pemerintahan. Tapi Yesus memberikan menjawab pemerintahan sebentar itu yang sebenarnya itu ada di Kisah 1 ayat 8. Bukan yang dikatakan sebatas yang ada di dalam dunia. Kerajaan akan berganti kerajaan. Kerajaan satu kalah, muncul kerajaan yang menang. Demikian. Tapi Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, perhatikan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Membawa kita sampai ke ujung bumi. Jadi angka 12 bagi orang Yahudi itu angka pemerintahan. Tapi sekarang angka 7. 4.000 orang yang menikmati kenyang sampai puas. Non-Yahudi ada sisa 7 keranjang. Nah, angka 7 ya, itu lambangkan kepenuhan. Ya, indikasikan berkat yang mengalir memenuhi ke seluruh bumi. Memenuhi seluruh bumi. Kepenuhan. Kepenuhan yang akan menjangkau, mengalir, memenuhi seluruh bumi.
Nah, kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya ke-30. Yohanes 6 ayat yang 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ini orang-orang Farisi ini dia tanya, supaya kami percaya, apa yang kamu bisa buat sebagai tanda? Ya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah, perhatikan. Pekerjaan apa yang menjadikan orang itu, orang Farisi, atau orang banyak itu, bisa percaya Yesus? 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang ada dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Ada roti yang bisa memberi hidup kepada dunia, yang bisa memenuhi seluruh bumi ini. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi, belas kasihan Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Allah mengasihi sisi dunia hingga diberikannya anak yang tunggal, supaya yang percaya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita melihat sekarang, 2000 tahun lalu, Yesus menyatakan, akulah roti kehidupan itu. Akulah yang diutus oleh Bapa. Di situ dikatakan, melainkan ayat yang 32, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Ayat yang 33, karena roti itu dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Belas kasihan Yesus berikan, itulah yang diberikan oleh Bapa di sorga bagi seluruh dunia, ya, bagi seluruh dunia, roti kehidupan. Dan itu adalah menu jamuan pesta kita sekarang dalam menghadapi kelelahan, terlantar mungkin, ya, tidak ada kekuatan, mau pingsan menghadapi kenyataan yang terjadi. Apapun itu bisa membuat orang, ya, sangat mengkhawatirkan. Tapi puji Tuhan, Yesus melawat dengan belas kasihan. Katakanlah 2000 tahun lalu. Tapi melalui firman Allah hari ini, kita pun mendapat belas kasihannya. Kita pun mendapat perhatiannya. Dia tidak biarkan kita lemah, undur, dan binasa. Ya, dia senantiasa masih mendengar dan mengabulkan doa. Dia masih mengulurkan tangan kasih kuasanya. Dia masih Yesus Tuhan yang tidak berubah. Itulah dikatakan angka 7. Adalah angka atau lambangkan kepenuhan. Indikasikan berkat yang mengalir memenuhi ke seluruh dunia. Ini berkat mujizat 4.000 orang yang makan non-Yahudi. Tetapi ada sisa 7 keranjang. Angka 7 tadi sudah diungkapkan. Dikatakan kepenuhan yang akan memenuhi seluruh muka bumi ini. Apakah itu? Pekerjaan Roh Kudus.
yang akan memenuhi seluruh umat Tuhan. Dan mereka akan bergerak, kita akan maju. Kita akan menerima, mengalami mujizat seperti 5.000, 4.000 orang makan. Melalui belas kasihan kita yang kita punyai sebagai orang percaya itu. Kita juga mempunyai hati terhadap mereka yang lelah, terlantar, yang tak bergembala, yang sedang menuju kepada jalan binasa itu. Mungkin ada dalam rumah kita. Mungkin kita mendengar sahabat kita, tetangga, teman, dalam kelelahan, dalam keterlantaran, dalam ketidakada tuntunan. Entah hidupnya kasih Kristus, belas kasihan Allah ada juga dalam diri kita. Dan kita juga bisa mengalami mujizat seperti yang Yesus berbelas kasihan. Kita juga dengan hati kasih Kristus itu. Ya. Saya yakin mujizat bisa terjadi. Orang itu bisa ditolong, orang itu bisa disembuhkan, orang itu bisa diselamatkan. Bukankah itu mujizat? Tapi melalui saudara dan saya yang mempunyai kasih. Filipi pasal 2 ayat yang pertama tadi katakan, dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Bahkan dikatakan kasih yang lembut. Kasih yang lembut. Atau kata lembut itu suatu yang penuh dengan kesabaran. Penuh dengan pengharapan. Ya. Bukan sia-sia. Karena saat mereka ditolong, saat mereka disembuhkan, saat mereka dibukakan jalan, Tuhanlah yang mereka ingat, Tuhanlah yang mereka syukurkan, Yesuslah yang mereka muliakan. Saat mereka diselamatkan, mereka bersama-sama dengan rombongan kita menuju ke dalam kerajaan sorga. Luar biasa itu, saudara. Seperti waktu makannya 5.000 orang. Seperti waktu makannya 4.000 orang. Begitu juga seperti kita berbelas kasihan. Banyak orang menikmati. Banyak orang menikmati. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, tadi sudah, sekarang dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Berbicara angka 7 kepenuhan yang mengalir, memenuhi seluruh bumi itu. 7 keranjang itu. 1 Korintus 11 ayat 23. Setiap awal bulan kita terima, mendengar, dibacakan firman Tuhan ini sebelum makan dan minum perjamuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayatnya 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti itu mengingatkan kita. Firman itu mengingatkan kita. Belas kasihan itu menyatakan Yesus ada. Memakai, melayakkan kita menjadi berharga bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, saya tertarik sebelum saya akhiri Markus pasal yang ke-8 yang saya tadi katakan yang menulis mengenai 4.000 orang itu hanya Injil Matius sama Markus. Lukas sama Yohanes sudah hanya 5.000 saja. Nah, dalam Injil Markus pasal 8 ayat 8 ya itu bagian dari 4.000 orang yang makan sampai kenyang itu. Ayat 8. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Itu saya katakan dalam salin, ada satu salin dia katakan bukan bakul tapi
keranjang. Nah, mengenai keranjang ini, karena yang makan itu 4.000 orang, itu bukan baki yang kecil, hanya 10 roti, saudara. Itu keranjang yang dikatakan Kisah 109. Coba saudara lihat itu keranjang, model keranjang yang bagaimana itu? Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9. Ayatnya ke-23. 9 ayat 23. Ya. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Nah, ayat 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, keranjang ini bisa memuat 1 orang dewasa. Paulus kasih masuk situ melalui tembok, dikeluarkan karena semua sudah dijaga pintu untuk menangkap menunggu. Nah, Paulus diselamatkan dengan keranjang itu. Nah, rupanya keranjang dituju, keranjang itu adalah keranjang yang besar, bisa muat 1 orang dewasa. Karena melayani 5.000 orang, perlu 1 keranjang, mungkin 1 keranjang bisa sekitar berapa roti. Sudah tahu, roti di sana itu bukan roti kayak begini. Hanya bisa 1 jengkal roti di Israel sana. Nah, itu bisa sampai 3-40, perlu keranjang. Jadi sudah bisa bayangkan, keranjang yang menyelamatkan Paulus. Keranjang yang sudah menjawab kelaparan, kehausan, kelelahan 4.000 orang. Demikian juga, saya yakin, keranjang belas kasihan itu akan ada dalam hidup kita untuk orang lain. Entah apa yang saudara bisa kerjakan karena nama Tuhan, karena firman Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Jadi inilah yang dapat saya ungkapkan mengenai di balik daripada Yesus berbelas kasihan melayani mereka yang lapar, lelah, terlantar dengan roti dan ikan yang sedikit itu. Begitu luar biasa kebenaran yang kita lihat. Ya, Yesus mau kita hanya bukan menerima berkat itu, tapi Yesus mau kita juga menjadi bagian berkat untuk orang lain. Nah, saudara coba ingat, kita ada dikatakan sekarang dalam zaman kemurahan, zaman kasih karunia Allah. Saya juga bisa katakan zaman belas kasihan Allah dilimpahkan seluruh muka bumi hari-hari ini. Kita ada dalam, bukan orang kaya katakan kasih karunia itu secara egois bagi dirinya, tapi tidak. Sebetulnya kita ada zaman kasih karunia, zaman kemurahan. Kita ada dalam zaman belas kasihan Allah. Ya, belas kasihan Allah. Hiduplah dengan mempunyai belas kasihan Allah untuk supaya yang lain pun tidak lapar, supaya yang lain pun tidak pingsan, supaya yang lain pun tidak terlantar, supaya yang lain pun punya tuntunan penggembalaan dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah akan namanya. Saya yakin dia sangat mengasihi. Dia sangat menyertai saudara dengan belas kasihan. Demikian bila jemaat Tuhan saudara saya, berjalanlah sebagai percaya dengan belas kasihan Allah. Akan disertai dengan tanda-tanda heran. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah ini menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Allah ya dan amin. Besarlah kasih-Nya, besarlah kuasa-Nya. Muliakan Tuhan. Bersukacita, bersyukur. Percayalah. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih dari surga
memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga kami, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir dan mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, haleluya, tempat haleluya, besar kasih dari Bapa surga kami, haleluya, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya, haleluya, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih Allah yang besar penuhi tempat ini. Haleluya, kasih dari Bapa surga, haleluya, kasih yang besar, kasih anugerah, kasih karunia. Haleluya, 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 damai di hidupku. Haleluya, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya, mengalir kasih dari tata alam. Haleluya, haleluya, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, 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 besarlah Engkau, heranlah kasih kemurahan kemuliaan. Kami puji
terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Oh, belas kasih sayang-Mu menyelamatkan umat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau tidak melepaskan kami, Engkau tidak membiarkan kami yang lelah, yang letih lesu, yang berbeban berat. Jamah Tuhan, penuh dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau mengasihani kami. Engkau mengasihani yang berkeluh kesah, yang berbeban berat. Haleluya, berikanlah roti itu. Berikanlah ya Tuhan, kehidupan di dalam Engkau itu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus setia, Yesus Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Engkau mengerjakan hal yang indah. Sayangi, kasihani umat-Mu yang berseru berharap. Haleluya, jamah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengulurkan tangan kasih. Bimbing umat-Mu, bimbing ke dalam jalan-jalan keselamatan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mengalir kasih dari tangan Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, mengasihani. Haleluya, seperti Engkau Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku seperti
Terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu. Benar Engkau memberikan kasih itu. Heran, indah, ajaib, mulia, dan besar. Kuduskan kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih Allah. Cinta yang besar itu. Kemuliaan bagi nama-Mu atas orang-orang yang dikasihi, yang ditolong melalui hidup yang kami serahkan dalam tangan-Mu ini. Gerakan hati kami Tuhan. Biarlah kami jadi seperti apa yang Yesus buat. Ada banyak orang menerima kekenyangan. Ada banyak orang menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan. Ada banyak lidah mengaku memuliakan Engkau. Yesus, Engkau baik. Sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar doa anak-anak-Mu. Engkau mendengar permohonan anak-anak-Mu. Dan Engkau juga mendengar Tuhan tekad semangat mereka. Cinta mereka kepadamu. Pakai umat-Mu, muliakan nama-Mu, jadikan kami berharga berarti bagi orang lain juga. Kalau saya ditolong, kami ditolong, yang lain juga ditolong. Terima kasih Tuhan, diberkatilah jemaat-Mu. Engkau adalah sumber segala kehidupan, Engkau adalah sumber segala kemenangan, kekuatan, ajaib-ajaib menyertai jemaat-Mu. Dan kami yakin Engkau Tuhan tidak berubah, mengasihi, setia. Kami mengalami apa yang firman-Mu ungkapkan. Terima kasih, inilah doa kami. Diberkatilah jemaat-Mu. Diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam rumah tangga. Diberkatilah hari esok masa depan anak-anak muda kami. Pendidikan mereka. Tapi kami punya pegangan dasar kasih Allah yang besar. Kami bisa melihat, mengalami tanda-tanda heran. Karena banyaklah yang Engkau buat melalui hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan percaya, dengan bersuka cita bersyukur. Menyerahkan hidup dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tangan kebaikan, tangan belas kasihan-Mu. Terima kasih, inilah doa kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang beribadah, yang memuliakan Tuhan. Yang mendengarkan firman dan memegang firman. Terimalah berkat-berkat yang daripada Allah Bapa itu. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberikan kasih yang besar, menyelamatkan. Dengan kekuatan pimpinan Allah Roh Kudus meneguhkan, menghibur. Dengan kuat kuasa yang heran. Hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai orang percaya kita sama-sama boleh berkata, amin. Puji Tuhan.